supaya roh kita itu menyala melayani Tuhan. Memang Bapak Ibu saudaraku sekalian, di dalam kita mengikut Tuhan ini bisa saja kerajinan kita itu kendor. Bisa saja kita menjadi malas, kita menjadi bimbang, ragu, bahkan tidak lagi mau melayani Tuhan. Itu bisa terjadi dan pernah terjadi, atau mungkin sedang terjadi di dalam hati, di dalam hidup saudara dan saya di hari-hari ini. Tetapi apakah kita terus seperti itu? Menyongsong hari kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi, kita harus tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Kita harus melayani Tuhan dalam hidup ini. Orang Kristen harus melayani Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan kita. Paulus juga katakan itu kepada Timotius bahwa Tuhan itu sama seperti komandan. Dan dia berkata kepada Timotius bahwa seorang prajurit tidak memusingkan dirinya soal-soal penghidupannya, tetapi dia akan berusaha untuk menyenangkan supaya hidupnya berkenan kepada komandannya. Jadi dia korbankan semua soal-soal penghidupannya untuk menyenangkan hati komandannya. Begitulah kita kepada Tuhan, terhadap Tuhan. Kita jangan mempersoalkan atau kita tidak memikirkan soal-soal penghidupan kita hanya untuk Tuhan. Ini luar biasa kan? Seorang prajurit harus menyenangkan hati komandannya, tidak memusingkan dirinya soal-soal penghidupannya, untuk melayani komandannya, supaya pelayanan kepada komandannya itu berkenan dan baik, memuaskan. Begitulah kita terhadap Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang layak dan patut untuk dilayani. Amin. Patut dia dilayani, harus kepada dia kita melayani. Surat ini kepada jemaat, bukan kepada hamba Tuhan saja, bukan kepada pelayan Tuhan saja, tapi kepada jemaat. Jadi jemaat juga harus melayani Tuhan. Dan pelayanan jemaat kepada Tuhan adalah di mana jemaat harus setia kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Yang setia katakan amin. Kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus melayani Tuhan. Hidup kita kan dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa hidup kita ini. Tuhanlah yang memberi kita kehidupan. Bahkan Tuhanlah yang akan membuat kita hidup dan membuat kita mati. Jelas firman Tuhan berkata, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan. Saya juga menuliskan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberi nasib malang dan juga memberi nasib mujur. Jadi kalau semuanya tergantung kepada Tuhan, kenapa kita tidak takut kepada Tuhan? Kenapa kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan? Kita lebih takut kepada iblis daripada kepada Tuhan. Kita lebih mengingini keinginan
Iblis daripada keinginan Tuhan. Jelas-jelas kita tahu keinginan Tuhan di dalam firman, di dalam seluruh firman-Nya, disitulah terdapat keinginan Tuhan. Tetapi firman yang kita tahu sering kita abaikan, kita tidak mau lakukan, justru kita melanggar firman itu. Itu namanya tidak melayani Tuhan. Jemaat yang bertumbuh, jemaat yang benar, jemaat yang akan mewarisi apa yang dijanjikan Allah bagi gerejanya adalah jemaat yang mau melayani Tuhan, yang giat melayani Tuhan, yang rohnya menyala-nyala melayani Tuhan, tidak kendor sedikit pun melayani Tuhan. Jangan kita abaikan itu. Jangan kita sepelekan firman Tuhan yang berkata, layanilah Tuhan. Jangan kita berkata, itu bukan tugasku, aku bukan pendeta, aku bukan pelayan, aku jemaat, aku tidak perlu melayani Tuhan, tidak perlu melibatkan diri lebih dalam melayani Tuhan. Kalau kita tidak mau melayani Tuhan, berat risikonya Ibu Bapak. Berat risikonya kalau kita tidak mau melayani Tuhan. Tuhan memilih satu bangsa di dunia ini, yaitu bangsa Israel. Bangsa itu dipilih nenek moyangnya, dipilih dan ditebus, yaitu bangsa Israel. Jadi keselamatan tidak ada di luar bangsa Israel. Tetapi mereka dipilih oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tujuan Tuhan adalah untuk menjadikan bangsa itu menjadi pelayannya, menjadi hambanya. Karena yang namanya melayani Tuhan itu berhubungan erat dengan pelayanan. Pelayanan itu berhubungan erat dengan apa yang namanya kata hamba. Hamba. Mari kita buka dalam Ulangan pasal Imamat pasal 25 ayat 55. Nah, supaya pelayanan kita kepada Tuhan berdasarkan pelayanan bangsa Israel kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan lihat dulu untuk apa Tuhan menebus mereka, memilih mereka, mengeluarkan mereka dari Mesir. Tujuannya apa? Imamat 25 ayat 55. Dikatakan di sana, karena padakulah orang Israel menjadi hamba. Hamba itu melayani. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi kalau Tuhan itu Allah kita, maka kita harus melayani Dia. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan kita. Allah Bapa Allah kita. Roh Kudus Tuhan kita. Kalau memang Allah Tritunggal adalah Tuhan dan Allah kita, maka kita harus menjadi hamba kepada Dia. Kita harus melayani Dia. Kita harus melayani Dia. Karena Dialah Tuhan kita. Dialah Allah kita. Kita hambanya. Nah, di sini kita melihat
bahwa orang Israel itu adalah hamba Allah yang dipilih oleh Allah, yang ditebus, dikeluarkan oleh Allah dari tanah Mesir. Tujuannya agar mereka melayani Tuhan. Bapak Ibu, kita ini dosa-dosa kita ditebus. Kita ditebus, dosa-dosa kita diampuni, bahkan kita dijaga, diberkati, dipelihara. Tujuannya apa? Apakah kita berhenti hanya sebatas orang Kristen saja, dijuluki orang Kristen? Tidak. Kita harus melayani Tuhan. Kita harus menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Kita harus mau melayani Tuhan. Sekarang saya akan tunjukkan resiko yang berat bila tidak mau menjadi hamba Tuhan. Ulangan 28. Ulangan 28. Inilah resikonya bila tidak mau menjadi hamba Tuhan. Ayat 47. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi, seperti Raja Wali yang datang menyambar, suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti, suatu bangsa yang garang mukanya, yang tidak menghiraukan orang tua-tua dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak, yang akan memakan habis hasil ternakmu dan hasil bumimu sampai engkau punah, yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air, anggur atau minyak ataupun anak lembu sapimu atau anak kambing dombamu sampai engkau dibinasakannya. Engkau akan ditekannya di segala tempatmu sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan berkubu yang kau percaya itu di seluruh negerimu. Bahkan engkau akan ditekan di dalam segala tempatmu di seluruh negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu. Dan orang laki-laki yang paling lemah dan paling manja di antaramu akan kesal terhadap saudaranya atau terhadap istrinya sendiri atau terhadap anak-anaknya yang masih tinggal padanya, sehingga kepada salah seorang dari mereka itu ia tidak mau memberikan sedikit pun dari daging anak-anaknya yang dimakannya, karena tidak ada lagi sesuatu yang ditinggalkan baginya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di segala tempatmu. Perempuan yang lemah dan manja di antaramu yang tidak pernah mencoba menjejakkan telapak kakinya ke tanah karena sifatnya yang manja dan lemah itu akan kesal terhadap suaminya sendiri dan terhadap anaknya laki-laki atau anaknya perempuan karena uri yang keluar dari kandungannya ataupun karena anak-anak yang dilahirkannya. Sebab karena kekurangan segala-galanya ia akan memakannya dengan sembunyi-sembunyi dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di dalam tempatmu. Dan seterusnya. Kalau saya baca ini Ibu Bapak, ngeri sekali, kejam sekali. Sepertinya Tuhan itu kejam sekali, memperlakukan umatnya, membiarkan umatnya ditindas
oleh musuh. Jadi semua ini terjadi dan memang benar-benar terjadi kepada bangsa Israel. Sampai akhirnya mereka pun dibuang oleh Tuhan. Dibuang. Oleh karena apa? Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan. Berarti dia tidak mau melayani Tuhan dengan sukacita. Tidak mau melayani Tuhan dengan gembira. Walaupun Tuhan berikan kelimpahan segala-galanya. Walaupun Tuhan berkati dia. Tetapi dia tidak mau melayani Tuhan. Dan Tuhan pun menimpakan segala persoalan ini kepada mereka. Apa yang mereka kerjakan semuanya tidak mendatangkan hasil. Apa yang mereka simpan semua habis diambil musuh. Habis semuanya. Jadi ibu bapak, hidup kita ini harus berkaitan dengan pelayanan kepada Tuhan. Hidup kita ini harus kita kaitkan dengan melayani Tuhan. Apa yang ada pada kita, berkat-berkat yang ada pada kita, apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, harus kita kaitkan untuk melayani Tuhan. Bila semua kehidupan kita ini kita kaitkan kepada melayani kepada Tuhan, maka apa yang kita kerjakan akan diberkati Tuhan. Akan dijaga, dipelihara, diberkati, bahkan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Tetapi bila hidup kita tidak berkaitan dengan pelayanan kepada Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan habis. Apapun yang kita tunggu-tunggu tak kunjung datang. Apapun yang kita miliki akan musnah dan sirna semua. Karena tidak ada hubungan hidupnya dengan pelayanan kepada Tuhan. Inilah yang terjadi kepada bangsa Israel. Mereka tidak peduli. Mereka mengeraskan hatinya. Mereka tidak mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selama 430 tahun lebih mereka melalaikan Sabat. Bayangkanlah. Mereka melalaikan Sabat. Tidak lagi mau datang beribadah. Tidak lagi memelihara hari Sabat. Maka Tuhan pun mengirimkan Raja Nebukadnezar menjajah mereka dan membawa mereka, menawan mereka ke Babel. Di sana mereka diperbudak, disiksa, dihancurkan sehancur-hancurnya selama 70 tahun. Firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang membuang mereka ke Babel selama 70 tahun. Karena apa? Karena mereka tidak mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita harus garis bawahi ayat 47. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira. Ibu bapak sukacita melayani Tuhan. Amat terlebih para pelayan, sukacitakah hatimu saat melayani Tuhan? Amin. Gembirakah hatimu saat disuruh memimpin pujian? Amin. Sukacita dan gembira. Jangan kita mundur atau kendor atau surut atau berubah setia melayani Tuhan dalam ibadah dan pelayanan. Karena ibadah dan pelayanan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah untuk menjadikan kita selalu ada di hatinya. Karena Tuhan itu ingin selalu dekat dengan kita. Maka dia menjadikan kita hamba-hambanya yang melayani dia.
itu untuk keselamatan kita. Kalau kita tidak melayani Tuhan, tidak giat lagi di dalam Tuhan, maka kita akan mengalami kesedihan dan kekeringan, kegersangan, bahkan air mata. Nah, kita baca dulu Mazmur 137. Mazmur 137. Inilah keadaan bangsa Israel ketika mereka dibuang. Ketika mereka tidak lagi melayani Tuhan, maka mereka pun dibuang ke Babel, dan di sanalah mereka menggantungkan kecapi mereka. Mazmur 137. Di tepi sungai-sungai Babel, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Ini Sion itu pelayanan gereja. Kenapa mereka mengingat Sion? Karena mereka sudah dibuang ke Babel, tidak ada lagi di sana pelayanan, tidak ada lagi perhimpunan. Pohon-pohon ganda rusa di tempat itu, kita menggantungkan pada pohon ganda rusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Jadi kecapi itu mereka pakai untuk memuji Tuhan. Tetapi kecapi mereka pun sudah digantungkan, artinya tidak lagi dipakai. Artinya pelayanan kepada Tuhan sudah berhenti. Kecapi yang mereka pakai untuk memuji Tuhan sudah digantungkan, tidak berfungsi lagi. Sebagai akibatnya mereka pun menangis, mereka pun sedih, mereka rindu lagi untuk melayani. Dan mereka di sana tindas. Ayat 3. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, yaitu orang-orang Babel, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Ini, saudaraku, udah hancur semua. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Jadi sangat berbahaya apabila kita menjadikan pelayanan kepada Tuhan bukan puncak sukacita kita. Apa puncak sukacita ibu bapak? Beng. Mungkin malam minggu anong nuzul manay sampai tunang curigamu. Malam minggu mungkin aturan tak semangat. Kalau ke gereja nggak semangat dia, tapi kalau bekerja cari uang semangat kali. Apalagi kalau jalan-jalan ke Gibeon ya, semangat kali ya. Shalom. Apa sukacita kita? Yerusalem, rumah Tuhan, pelayanan di rumah Tuhan, puncak sukacita kita, bukan jalan-jalan. Boleh nak kita jalan-jalan. Siapa bilang nggak boleh jalan-jalan? Boleh jalan-jalan. Kalaupun jalan-jalan hari Minggu, misalnya ke Parapat, boleh di Parapat juga boleh ibadah. Amin. Kalau nak koro gereja, Parapat yang udah gede, Parapat yang udah gede, orang udah KBP, boleh. Tetapi jangan lupa penggembalaanmu. Karena Tuhan menghitung satu-satu dombanya lewat dari tongkat gembala. Dihitung lewat satu-satu, kan begitu gembala kan? Jadi orang Israel ini mereka melupakan pelayanan. Pelayanan mereka kepada Tuhan sudah berhenti. Sukacita mereka, kecapi mereka sudah digantung, sudah pensiun melayani Tuhan. Maka hati mereka pun menjadi merana.
jiwa mereka pun hancur. Dan akhirnya mereka bertobat. Dan mereka berkata, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacita. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus membakar kita untuk melayani. Sehingga apapun persoalan, tidak ada uang, walaupun ekonomi macet, tetapi pelayanan kepada Tuhan jangan sampai terganggu. Banyak orang kalau uangnya tidak ada, tidak mau datang ke gereja. Kalau ada masalah persoalan di rumah tangga, lalu tidak mau lagi datang beribadah. Kalau ada kemacetan dalam bisnis juga, Tuhan jadi sasaran. Semua Tuhan menjadi mangai sudah yang kesalahan ini. Arang doi botok punya cibata. Gudang biangna na gudangan. Adong mo biang kesayangan. Nah, warna iba si silver. Ya masih hari si silver mago si silver. Dan mula betong si silver. Melo imana. Mago do biang ki. Dang minggu biya watering. Di dang minggu mo na minggu ara mago si silver niku. Uli to. Mago do, nila kisah ngayon niku. Tong tuwas sasaran, Tuhan ini sasaran dari kamu mati. Akhirnya mula kemudiannya biang naik, mula menjadi datang mago. Sementara do mago, kalau menguji rohana do Tuhan ini. Jadi songonima gudang jolmai bervideo. Kalau memberi uhurna, dan merminggu be. Dan orang hepengna, dan merminggu be, dan melayani be. Bapak Ibu harus mengingat firman Tuhan dalam ulangan tadi, karena engkau tidak mau menjadi hamba, tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira. Itu kan. Jadi artinya kita harus menjadi hamba kepada Tuhan, kita harus melayani Tuhan, harus selalu gembira dan sukacita, ada atau tidak ada uang, ada atau tidak ada persoalan. Mago manang somago peak kapinahan, tetap gembira dan sukacita. Itu. Makanya saya selalu sama Peter, mana Peter? Yang marah anak pinahan na, tapi udah di dumna. Selalu tahu tetap di mana kami. Tetap di mana sukacita. Bahkan orang pergi tu mesti. Majaloi peiba, aman Tuhan. Aku udah pinahan nih, yang mesti kan. Tuhan, dak ku pakai deh, pasti peduli lagi pengen. Sepuluh hari saya baru tu pakai. Terpaksa sama Tuhan tu pakai nih benar. Nih nak pikir. Alah nak boleh jalan ke jemaah atau sipot dari pengi, sipot dulu lili. Tengah kultur pun nomor basket nomor ditong. Sipot dulu lili juga. Duk sodom baru udara. Tidak ada uang, ada tidak ada masalah. Kita harus menjadi hamba yang gembira, melayani Tuhan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, ini orang-orang Israel ini bandel sekali mereka, bandel sekali. Sampai akhirnya Tuhan membuang mereka. Barulah mereka sadar. Setelah dibuang oleh Tuhan, barulah mereka rindu. Dan di negeri orang, di Babel mereka masihol. Mereka masihol menyanyi. Mereka rindu perkumpulan. Mereka rindu pelayanan.
Mereka rindu lagi api untuk Tuhan. Jadi kau orang-orang muda, rugi kau kalau kau tidak mau melayani Tuhan. Amin orang muda? Rugi kalian. Kalau kamu dipilih melayani Tuhan, berarti Tuhan mau mengasihimu, di mana Tuhan mau mengikat hidupmu kepada Tuhan. Otomatis kamu tidak akan hidup lagi sembarangan. Itulah makanya kalau melayani kita harus pakai dasi. Kenapa? Kita diikat. Kita dengan dasi ini kita menjadi terikat kepada Tuhan. Mana mungkin orang yang pakai dasi main lempar-lempar batu lagi ya? Main butak lagi kan? Main butak pakai dasi. Orang yang pakai dasi dia akan bawa hidupnya kepada yang bersih, yang kudus, yang sopan dan teratur. Oleh mana merpatut lele pakai dasi? Makanya pakai dasi itu mengikatmu kepada Tuhan, kepada kekudusan Tuhan. Karena Tuhan mau memakai hidupmu. Menyesal luar biasa mana jono dan huboto firman Tuhan. Ay na jono itong pendita namin sa iboto marcamina. Ba pendita na jono ka? Kung anak kanacik di bawah terus. Tang iboto tabu na melayani. Ay iba pinang oleh melayani kan? Habis sonari minoto indahnya melayani. Alabape, ama tua. Jadi Tuhan mau karena kalian yang masih muda-muda jangan merasa rugi kalau melayani Tuhan. Tuhan mau mengikat. Tuhan mau kamu ada di dalam tangannya. Tuhan mau menjadikan kamu bintang di tangannya. Amin. Coba kita baca Daniel pasal 12. Tong dua ayat na tong baturi Tuhanmu. Daniel pasal 12 ayat terakhir. Daniel pasal 12 begini. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Orang-orang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran itulah pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan akan seperti bintang-bintang. Jadi orang-orang yang mau melayani Tuhan, dia seperti bintang-bintang. Tetap untuk selamanya. Jadi berbahagia kalau melayani, kita pun berbahagia, dan orang kita bawa kepada Tuhan, kita bawa ke hadirat Tuhan, maka kita pun dikasihi oleh Tuhan. Kita menjadi ada di dalam genggaman tangannya, karena Tuhan Allah menggenggam bintang-bintang itu di tangannya. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ayat yang ke-19 saya baca. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, gembala-gembala, pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Amin Ibu Bapak. Amin. Jadi supaya kita ada di tangan Tuhan, di tangan kanannya, maka jadilah bintang. Bintang itu adalah orang-orang yang mau melayani Tuhan. Amat terlebih Pak Bintang harus menjadi pelayan Tuhan. Amin. Ada Pak Bintang di sini? Oh, orang tua.
Unang guarda si bintang, habenan bintang. Unang guarda bintang, habenan pak bintang. Alepostro hakku si bintang pak bintang akan bintang yang digenggam tangan Yesus. Di mana dia dipelihara. Ayat terakhir Yohanes pasal 12 ayat 26 berkata seperti ini. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kita semua melayani Tuhan. Pelayan melayani Tuhan, sidang jemaat melayani Tuhan dengan kesetiaan beriman kepada Kristus. Jemaat juga melayani Tuhan dengan kesetiaan mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung ibadah dan mengikuti ibadah dengan teratur. Itu adalah sebuah pelayanan. Amat terlebih mendukung dalam doa. Pernahkah ibu bapak mendoakan pelayanan, mendoakan hamba-hamba Tuhan, mendoakan penginjilan dan pekerjaan Tuhan di dunia ini? Itu adalah pelayanan yang harus kita lakukan secara berkesinambungan terus menerus sampai Yesus Kristus Tuhan kita datang kembali menjemput kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita angkat pujian, kita menyanyi. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih kami melayani-Mu.